Vivat cor Jesu per cor Marie. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Sahabat yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus selalu merajai hati kita semua. Renungan singkat Dehonian bersama saya Romo Albertus Joni SY. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat pada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia itu Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi bertanya sesuatu pun kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Cukup sering saya mendengar orang mengeluh, "Romo, mengapa saya sulit untuk berdoa?" Sahabatku yang terkasih, saya tidak akan menjawab pertanyaan ini dengan banyak teori meditasi atau doa kesadaran batin. Tidak. Mungkin mereka akan langsung pergi kalau saya mulai menjawab dengan teori meditasi yang begitu rumit, begitu complicated. Mungkin mereka langsung pergi. Tetapi saya memilih untuk mulai dengan satu hal sederhana yang aku dan engkau lakukan dengan sangat mudah dan sering kita lakukan, namun mungkin pada akhirnya tidak menyenangkan, yaitu berbelanja. Ya, beberapa dari kita toh tetap pusing kalau melihat sisa uang sesaat setelah kita belanja, bukan? Mulailah dengan belanjaanmu. Setiap kali engkau berbelanja, setiap kali engkau pergi ke warung, setiap kali engkau pergi ke toko, selipkanlah satu kalimat doa bagi mereka yang telah menyediakan kemurahan hati Tuhan bagimu. Apabila engkau membeli sayur mayur untuk rumah setiap hari, doakanlah para petani di dalam hatimu agar mereka sungguh diberi panen yang baik, diberi musim yang baik, diberi tanah yang baik. Sesaat setelah engkau membayar tagihan listrik misalnya, doakanlah para pekerja PLN
agar mereka mendapat senantiasa keselamatan dan kesehatan. Ketika seorang pengantar paket dan kiriman datang kepadamu, doakanlah para kurir itu. Doakanlah mereka dan keluarga yang ia perjuangkan dalam pekerjaannya yang penuh risiko di jalan raya. Doakanlah setiap barang belanjaan yang ada di dalam keranjangmu. Apabila engkau di sana melihat coklat, apabila engkau di sana melihat makanan, doakanlah mereka yang mengolahnya, doakanlah para pekerjanya, doakanlah mereka yang terhubung dengan barang belanjaanmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, sahabat Dehonian, semua doamu yang mengharapkan kebaikan dan kebahagiaan orang lain akan membuatmu mengerti apa artinya doa. Esensi doa, sahabatku, bukanlah soal kata-kata, bukanlah soal susunan kalimat yang elegan dan indah. Doa adalah soal hati yang saling bersentuhan dengan sesamamu dan dengan Allah. Dan persis para sahabat Dehonian, inilah isi Injil yang kita renungkan hari ini. Kasihilah Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan doa adalah kesempatan untuk menjadi mulia di hadapan Allah dan menjadi pribadi yang penuh kasih terhadap sesama. Sahabat-sahabatku yang terkasih, inilah inti doa. Tiap kali engkau berdoa untuk sesamamu, engkau memberkati mereka, engkau memberkati dirimu sendiri, dan engkau memuliakan Tuhan. Tiap kali kau bawa sesamamu dalam doa berkat di hadapan Tuhan, kita tahu benar bahwa dunia masih memiliki harapan dan kesempatan indah untuk menjadi lebih baik. Dan itu semua dapat kau mulai dari barang belanjaanmu sendiri. Berkatilah barang belanjaanmu mulai hari ini. Berkatilah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Berkatilah orang-orang yang kau jumpai. Kau tidak akan pernah kehabisan bahan untuk berdoa. Kau tidak akan pernah kehabisan bahan untuk bersyukur. Kau tidak akan pernah kehabisan bahan untuk mengasihi sesamamu, mengasihi Tuhan, membawa Allah ke tengah dunia ini dan ke dalam hidupmu. Saya memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.